Melihat Ijin yang kini tengah berdiri di hadapannya, Kiso dengan percaya diri berkata, "Kau bisa sedikit berkelahi ya?" Karena Ijin diam saja dan terus menatapnya, lantas Kiso melancarkan sebuah tendangan ke arah kepalanya. Kiso mengira tendangannya mengenai sasaran, tapi tanpa disangka Ijin dengan mudah menangkis tendangan itu menggunakan satu tangannya. Dirasa serangan pertama gagal, Kiso mencoba melancarkan serangan lagi ke arah sebaliknya, tapi dengan mudah Ijin menangkis tendangan itu. Kemudian, dengan cepat Ijin menangkap kaki Kiso yang masih berada di udara dan melayangkan sebuah pukulan telak di wajahnya. Hal itu membuat Kiso seketika jatuh tersungkur. Dengan tatapan dinginnya, Ijin menendang wajah Kiso yang membuatnya pingsan seketika. Orang-orang yang ada di kelas itu menjadi tercengang melihat pemandangan yang tidak terduga. Duo Jaehyuk tak luput dari rasa terkejutnya. Mereka berdua tidak menyangka jika preman tertinggi di sekolahnya dapat dikalahkan begitu mudah oleh siswa pindahan. Dayun dan Heijin yang berdiri menyaksikan perkelahian itu di depan pintu juga terkejut tak menyangka. Ijin melangkah ke pintu menuju ke arah Heijin dan berencana membereskan sumber masalah yang membuat adiknya menderita. Tapi niatan Ijin dihentikan oleh adiknya. Sambil memegangi tangan Ijin, Dayun mengatakan jika dirinya sekarang sudah baik-baik saja dan meminta kakaknya untuk tidak berkelahi lagi. Ijin yang mendengar permintaan adiknya itu lantas menghentikan niatnya menghajar Heijin dan menawarkan diri untuk mengantar adiknya kembali ke kelas. "Kakak ternyata pintar berkelahi ya? Sekali lagi maaf, kemarin bahkan hari ini kakak jadi berkelahi gara-gara aku," kata Dayun yang merasa bersalah kepada kakaknya. "Kau bicara apa? Itu kan sudah seharusnya. Di tempatku tinggal dulu semua orang hidup sambil memikirkan diri mereka sendiri. Apapun yang terjadi dengan orang lain mereka tak peduli, yang penting mereka selamat sendiri. Tapi ada kalanya mereka bertindak sebaliknya, yaitu saat menyangkut keluarga. Saat itu mereka berubah total, makanya aku selalu penasaran sebenarnya apa arti dari keluarga," kata Ijin sembari mengenang masa lalunya. Tak lama mereka tiba di depan kelas Dayun. Dayun yang menyadari jika mereka diperhatikan oleh siswa lain, menjadi canggung dan menyuruh kakaknya untuk segera kembali ke kelasnya. Setibanya Ijin di kelasnya, ia telah disambut dengan tatapan para siswa yang masih tidak dapat mempercayai kejadian yang baru saja terjadi. Duo Jaehyuk yang kini kelihatan cupu pun tak luput memberikan pujian kepada Ijin lantaran ia dengan mudah mengalahkan Kiso dan kawanannya. Young-chan yang merupakan teman sebangkunya juga mengatakan jika Ijin terlihat sangat keren. Di sisi lain di mana Kiso dan kawanannya sedang nongkrong, Kiso sangat geram tidak menyangka jika teman-teman dan bahkan dirinya sendiri dapat dikalahkan begitu mudah oleh Ijin. Heijin yang melihat kakak dan temannya menjadi muram lantas berkata, "Kalian mau begini terus? Tadi kalian kalah karena lengah, berarti kalian cuma perlu lebih berhati-hati kan? Dia kan cuma sendirian, kalian mau begini terus hanya karena satu orang?" Kiso yang mendengar celotehan adiknya itu lantas membentaknya, "Oi Kim Heijin, kau bisa diam nggak? Kalau mau protes terus, kau lawan saja sendiri." "Apa? Sudah kalah telak, sekarang kau melampiaskan kemarahanmu padaku?" jawab Heijin yang merasa kesal sembari pergi meninggalkan tongkrongan itu. Setibanya Heijin di kelas, dengan perasaan kesalnya itu ia mencoba memprovokasi Dayun. Saat ini Heijin tidak berani secara terbuka membuli Dayun lantaran kakaknya telah dikalahkan oleh Ijin. Melihat Dayun tidak menanggapi provokasinya lantas membuat Heijin bertambah kesal karena ia tidak bisa berbuat apa-apa kepada Dayun. Jam pelajaran telah usai, seluruh siswa kembali pulang ke rumah masing-masing tak terkecuali Dayun. Di tengah perjalanannya Dayun sempat berpikir, apakah sekarang aku bisa bersekolah dengan tenang? Apa sekarang aku tidak akan diganggu seperti dulu? Dayun yang memikirkan akan semua itu sampai-sampai ia tidak memperhatikan jika Ijin tengah menunggu dirinya. Seketika Dayun terkejut karena Ijin memanggilnya berulang kali. Dayun menanyakan mengapa Ijin menunggunya lagi. Ijin menjelaskan jika dirinya buta arah pulang. Mimin rasa si Ijin cuma pengen mastiin adiknya itu pulang dengan aman WKWKWK. Tanpa mereka sadari rupanya Heijin sedang memperhatikan mereka. Heiji tidak menyukai Dayun yang memasang ekspresi bahagianya dan merencanakan sesuatu untuk menghancurkan kebahagiaan Dayun. Scene beralih di sebuah swalayan di mana kakak beradik itu sedang berbelanja sesuatu sebelum tiba di rumah. Kita persingkat saja, pada intinya karena banyak gadis yang memperhatikan Ijin di swalayan itu, Dayun penasaran apakah kakaknya punya pacar. Dijawab oleh Ijin kalau dia belum pernah mempunyai pacar karena dia terlalu sibuk. Hingga akhirnya mereka selesai berbelanja dan segera pulang. Di rumah di mana mereka tinggal, kakeknya sudah menyiapkan sebuah ponsel keluaran terbaru untuk digunakan oleh Ijin. Kakeknya mempersiapkan itu lantaran Ijin tidak memiliki ponsel. Tak lupa kakeknya juga sudah menambahkan nomornya dan Dayun agar mereka mudah untuk saling berkomunikasi. Setelahnya mereka saling bersenda gurau layaknya keluarga normal pada umumnya.
Ijin yang mendapatkan ponsel baru merasa sangat senang lantaran itu merupakan sebuah pemberian dari seorang keluarga yang sangat berarti yang selama ini belum pernah ia rasakan. Tak lupa ia mengirim pesan kepada Letnan jika ia mengganti nomor ponselnya. Letnan yang mengetahui jika pesan itu dari Ijin menjadi kesal, lantaran ia juga telah memberikan sebuah ponsel yang paling mahal untuk digunakan. Pagi harinya, Dayun yang nampak terburu-buru bergegas pergi ke sekolah. Dia merasa sangat gembira karena kakeknya menyukai sup buatannya. Tapi kebahagiaannya hilang begitu saja setelah ada seseorang yang menendangnya. Sialan. Kalau jalan pakai mata. Kakiku bisa cedera nih, kata orang yang menendang Dayun. Dayun yang belum memahami situasinya merasa terkejut sembari menatap orang yang menendangnya itu. Dia memperhatikan bahwa di sana ada 3 orang yang semuanya menutupi wajahnya menggunakan masker. Karena Dayun hanya diam dan menatapnya, lalu orang itu menggeplak kepala Dayun. Salah satu teman orang itu kemudian menghampiri Dayun sambil berkata, "Teman-teman, pagi ini suasananya jadi nggak enak nih. Gimana kalau kita ke karaoke?" "Yuk Dayun, kamu ikut juga kan?" Sontak Dayun terkejut lantaran ia mengenali suara itu. Setelahnya diperlihatkan 3 orang itu sedang meninggalkan tempat karaoke. Staf yang akan membereskan ruangan karaoke terkejut karena dia menemukan Dayun yang tergeletak di lantai dalam kondisi babak belur. Staf itu berusaha membantu Dayun dengan memanggilkan ambulan, tapi Dayun menolaknya. Dengan tertatih kemudian Dayun pergi meninggalkan ruang karaoke tersebut. Sementara itu di sekolahan, Ijin telah menunggu Dayun di tempat biasa. Tapi hingga tak ada lagi siswa di sekolah, ia tidak mendapati sosok adiknya itu. Ia berusaha menelpon Dayun tapi tidak mendapat tanggapan. Ijin berpikir mungkin saja adiknya sudah tiba di rumah. Setelahnya Ijin bergegas pulang dan mendapati sepatu Dayun yang sudah ada di rumah. Ijin bergegas pergi ke kamar Dayun untuk memastikan keberadaan Dayun. Ijin mengetuk pintu kamar Dayun sembari menanyakan ini itu, karena dirasa suara Dayun sedikit berbeda lantas Ijin meminta Dayun untuk membuka pintu kamarnya. Tapi Dayun menolak membukakan pintunya dengan alasan jika dirinya saat ini sedang demam dan perlu tidur untuk penyembuhan. Ijin yang tidak ingin mengganggu privasi adiknya itu lantas beranjak dari depan kamar Dayun. Ia berencana pergi ke apotek untuk membelikan obat untuk Dayun. Sebelum Ijin pergi meninggalkan rumah, langkahnya terhenti karena ada bercak darah yang membekas di sepatu Dayun. Akhirnya Dayun mau membukakan pintu kamarnya. Ijin merawat luka-luka yang diterima oleh Dayun. "Jadi kau tadi jatuh dari tangga waktu menghindari sepeda yang lewat? Kalau begitu sepertinya lebih baik tertabrak sepeda saja. Benar tak usah ke rumah sakit?" Tanya Ijin sambil memandangi adiknya itu. "Iya, aku tidak apa-apa kok," jawab Dayun yang kemudian terdiam memikirkan jika ke rumah sakit dokter pasti akan memberitahukan ke kakaknya jika luka-luka ini bukan karena jatuh dari tangga. Sedikit flashback, jadi dulu Dayun pernah mengalami hal yang sama. Dayun sempat melaporkannya ke pihak sekolah hingga akhirnya Heijin dipanggil ke ruangan entah ruangan apa di sekolah itu. Di ruangan itu juga ada polisi dan satu perempuan yang mukanya kelihatan ngeselin. Pada intinya, Dayun menjelaskan jika Heijin dan temannya yang melakukan penyerangan. Meskipun wajahnya ditutup, tapi Dayun mengenali suara Heijin. Tapi Heijin berkelit karena Dayun tidak bisa memastikan siapa yang menyerangnya dan hanya menuduh dirinya karena hubungan mereka yang kurang baik. Karena keributan itu tak lama perempuan yang ngeselin yang ternyata ibu dari Heijin menyalak. "Bapak memanggil polisi dan menuduh anak saya berbuat kriminal tanpa bukti yang jelas?" Dan bla bla bla, hingga pada akhirnya Dayun yang disuruh meminta maaf karena membuat tuduhan tanpa bukti. "Kau tidak apa-apa?" tanya Ijin karena melihat Dayun yang sedang melamun. "Untungnya tulangmu tidak retak ataupun patah. Tapi luka memarmu cukup parah jadi akan terasa sakit selama beberapa hari," tambahnya. Dayun merespon, "Omong-omong, aku khawatir kakek akan terkejut. Sebenarnya jantung kakek tidak terlalu sehat." Sembari pergi meninggalkan kamar Dayun, Ijin mengatakan jika ia akan menjelaskan kepada kakek dengan baik-baik. Di luar kamar, Ijin menyadari ada kejanggalan dari luka-luka yang diderita oleh Dayun. Scene berpindah di salah satu klub jedak-jeduk, Kiso bersama teman-temannya tengah nenggak dan membahas tentang kekalahan mereka yang telah menyebar di sekolah. Teman-temannya itu mendesak Kiso untuk segera membalas dan memberikan pelajaran kepada Ijin. Awalnya Kiso sempat menolak dan pesimis dapat mengalahkan Ijin. Namun atas desakan teman-temannya itu, Kiso membulatkan tekadnya untuk membalas Ijin dan mengeroyoknya esok hari. Tak lama ponselnya berdering, jika kita lihat dari nama kontaknya itu adalah adiknya yang menelpon. Di dalam telepon itu, Heijin memberitahu kakaknya jika ia telah menyelamatkan harga diri kakaknya itu. Dia telah memberi pelajaran kepada Dayun pada hari ini. Mendengar itu, Kiso berkata jika adiknya itu benar-benar sinting.
Kiso menambahkan jika esok hari dia juga berencana akan memberi pelajaran kepada Ijin. Pucuk dicinta. Orang yang dibicarakan datang menghampiri mereka. Hah? Berani-beraninya si bocah itu datang ke sini. Kiso dan teman-temannya terkejut melihat kedatangan Ijin ke tongkrongan mereka itu. Sialan. Ya sudah, lagi pula kami memang mau tanding ulang dengan. Belum sempat Kiso menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Ijin menyerang orang yang berada di dekatnya. Ijin cengkeram wajah orang itu dan membantingnya membuat orang itu terkapar seketika tanpa melakukan perlawanan. Satu orang lagi maju ke arah Ijin dan bersiap melayangkan pukulan. Tapi belum sempat ia mendaratkan pukulannya, Ijin terlebih dahulu meninju wajahnya dengan sangat keras membuat orang itu tersungkur tak berdaya. Kiso yang menyaksikan itu dengan cepat memerintahkan temannya yang tersisa untuk maju menyerang. Ijin dengan cepat menendang satu orang yang menuju ke arahnya hingga orang itu tersungkur. Belum sempat ia mengambil nafasnya, Ijin mencengkeram kerah lehernya dan melemparkannya ke meja dengan keras. Satu lagi musuh menghampirinya, dengan cepat Ijin merespon dan memberikan beberapa pukulan telak. Ijin yang masih bertarung itu dari arah belakangnya muncul seseorang yang membawa botol berniat menyerangnya diam-diam. Ijin menyadari hal itu, dengan cepat ia menepis tangan orang yang memegang botol dan memberikan pukulan kuat yang membuat orang itu tumbang seketika. Kemudian Ijin berbalik dan menghajar orang tadi. Ijin memelintir tangan orang itu ke belakang dan memberikan pukulan kuat hingga ia terkapar. Ijin melihat orang yang menyerangnya menggunakan botol masih tersadar. Segera ia menghampirinya dan memberikan hook knee yang membuat orang itu tak sadarkan diri. Kiso yang menyaksikan kengerian Ijin menjadi panik dan ketakutan. Sambil menatap Kiso dengan tatapan yang menusuk, Ijin berkata kepadanya, Kim Kiso, apa aku harus memberitahumu dengan jelas? Jangan berani-berani menyentuh adikku. Kiso yang mendengar perkataan Ijin tidak dapat berkata apa-apa. Ia hanya berkata dalam benaknya, siapa sebenarnya orang ini? Bahkan dikeroyok pun tidak mempan. Dia mengincar orang yang berada di pintu masuk untuk menutup jalan keluar. Lalu dia serang yang lain dan sengaja menjatuhkannya di atas meja. Dalam waktu sesingkat itu dia dapat memanfaatkan struktur tempat ini. Bagaimana caranya menang dari orang seperti dia? Melihat Kiso yang dia mematung, lantas Ijin bertanya kepadanya, adikku salah apa pada kalian? Hei, tunggu. Coba bicarakan dulu baik-baik supaya aku mengerti. Kiso menjawab sembari melemparkan gelas ke arah Ijin. Dengan santai Ijin menghindari lemparan tersebut hingga akhirnya gelas itu pecah membentur dinding. Setelahnya Kiso bergegas mengambil botol yang ada di dekatnya dan menyerang Ijin menggunakan botol tersebut. Ijin dengan mudah menghindari serangan yang dilancarkan ke arahnya. Bakbuk, Ijin balas memberikan serangan yang semua serangannya telak mengenai Kiso yang membuatnya terhuyung ke belakang. Sembari memperhatikan Ijin yang masih stay cool, Kiso memecahkan botol itu dan kembali menyerang berniat menusuk Ijin menggunakan botol pecah tersebut. Karena memang Ijin berada di level yang berbeda, dengan mudah ia menangkis serangan itu. Setelah botol itu terlepas dari genggaman Kiso, Ijin langsung mencekik Kiso dan membantingnya. Setelah Kiso sudah tergeletak, menggunakan lengannya Ijin menekan leher Kiso sehingga membuatnya kesulitan bernafas. Sembari memandangi Kiso dengan tatapan yang mengerikan, Ijin berkata, Kim Kiso, kau ini harus kuapakan supaya mengerti? Ini peringatan terakhir, kalau ku dengar kalian mengganggu adikku lagi, aku akan mencarimu. Kau juga harus memperingatkan adikmu. Kalau dia masih mengganggu adikku, aku juga akan mencarimu. Di saat itu, kalau kau kutemukan, kau tidak akan berakhir hanya dengan seperti ini. Ijin terus menekan lengannya yang membuat Kiso hampir kehabisan nafasnya. Setelah memberikan peringatan kepada Kiso, Ijin melangkah pergi meninggalkan klub tersebut. Di sisi lain, Heijin yang sedang berada di jalan merasa kebingungan lantaran teleponnya tiba-tiba terputus. Heijin yang memang sedang menuju ke klub tempat kakaknya nongkrong, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Ijin dari dalam klub tersebut. Seketika Heijin panik dan ketakutan karena ia mengira Ijin akan menghampiri dan menghajarnya. Saking ketakutannya dia melihat Ijin tanpa disadari ia melangkah mundur dan membuatnya terjatuh lantaran tersandung oleh sesuatu. Ijin hanya diam sembari memandangi tingkah aneh Heijin. Tak lama ponsel Ijin berdering dan mengharuskannya bergegas pergi dari tempat itu karena telepon itu dari kakeknya. Selanjutnya Heijin masuk ke dalam klub dan dengan perasaan ngeri ia melihat kakak dan teman-temannya telah terkapar. Apa yang terjadi? Kakak dikalahkan dia lagi? Tanya Heijin ke kakaknya. Kim Heijin. Mulai sekarang, jangan kau sentuh adiknya lagi. Heijin yang mendengar perkataan kakaknya menjadi kesal dan berkata, kakak bukannya menjawab pertanyaanku, malah bicara omong kosong. Sembari menggertakkan giginya Kiso menjawab adiknya itu,
ku bilang jangan sentuh dia. Patuhi saja perintahku. Nggak mau. Kenapa aku harus? Mendengar celotehan adiknya itu lantas Kiso membentaknya. Kim Hye-jin, kalau kau berani-berani mengganggu anak itu lagi, aku yang akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kau mengerti? Di tempat lain Ijin telah ditunggu oleh kakeknya yang ingin membicarakan sesuatu dengannya. Inti dari percakapan kakek dan cucu itu adalah membahas Dayun yang terluka dan tidak mau memberitahukan kepada kakeknya apa yang terjadi sebenarnya. Ijin yang melihat kakeknya bersedih berusaha menghiburnya dan meyakinkannya bahwa dia akan melindungi adiknya itu. Di rumah sakit, Kiso dan Hye-jin mendapat perawatan setelah dikalahkan oleh Ijin. Di sana ada orang tua mereka berdua. Ayahnya yang mengetahui Kiso babak belur sudah menduga jika hal ini akan terjadi lantaran Kiso yang selalu membuat masalah sejak dulu. Ibunya yang kaya mak lampir tidak terima atas pernyataan suaminya itu dan menyalahkan orang yang membuat Kiso dan Hye-jin seperti itu. Tak berselang lama, kedua orang tuanya pergi. Kiso yang mengetahui Hye-jin yang melapor kepada orang tua mereka. Kenapa kau cerita ke ayah dan ibu? Itu sama saja kita mengadu ke orang tua gara-gara kalah. Tanya Kiso yang kesal karena tingkah adiknya itu. Terus mau gimana? Tanganku jadi begini. Kakak juga dirawat di rumah sakit. Memangnya bisa nggak ketahuan ayah dan ibu? Jawab Hye-jin. Tanganmu? Apa dia yang melakukannya? Tanya Kiso sambil memperhatikan tangan adiknya itu. Dengan wajah canggung Hye-jin membenarkan jika tangannya seperti itu karena Ijin. Dia juga mengatakan jika kakaknya istirahat saja dan dia yang akan membuat mereka tahu dengan siapa mereka berhadapan. Di luar ruang perawatan, si ibu memberitahukan kepada suaminya itu jika ia telah menghubungi ketua Cha untuk memberikan pelajaran kepada orang yang sudah membuat anaknya sampai seperti itu. Sebenarnya si ayah tidak ingin membesarkan perkelahian anak-anak dan biar pihak sekolah yang mengurus semua itu. Tapi ya memang dasarnya mak lampir. Si ibu tidak terima kalau masalah ini ditangani oleh sekolah dengan alasan palingan hukumannya cuma diskors atau dikeluarkan. Sementara itu, ketua Cha yang telah mendapat permintaan dari si ibu, sedang mengumpulkan dua anak buahnya untuk menyelesaikan permintaan itu. Sebenarnya ketua Cha enggan mencampuri perkelahian anak-anak sekolah, tapi karena suatu alasan dia tidak dapat menolak permintaan dari si ibu. Setelahnya mereka mendatangi kediaman Ijin, kakek dan Dayun yang melihat dua orang bertampang preman mendatangi rumah mereka menjadi terkejut, terlebih lagi mereka mencari kakaknya. Ijin menenangkan kakek dan adiknya yang panik dengan beralasan jika mereka adalah kenalannya dan akan pergi mengobrol sebentar dengan mereka. Ijin yang pergi bersama mereka bertanya-tanya, sebenarnya siapa mereka dan alasan apa yang membuat mereka mencarinya. Setibanya mereka di suatu tempat di mana ketua Cha sudah menunggu. Ketua Cha memerintahkan kedua anak buahnya untuk bergegas menyelesaikannya dengan cepat. Bocah malang, salahmu sendiri sudah mengusik bocah itu, kata salah satu preman yang memegang stik baseball yang akan digunakan untuk memukul Ijin. Bocah itu? Jadi ini masalah Kim Kiso ya? Tanya Ijin. Ketua Cha yang sedang mencari sebuah kontak di ponselnya mendengar percakapan singkat anak buahnya itu membatin. Cih, kenapa mereka keceplosan begitu? Mentang-mentang lawannya anak SMA. Habis ini aku harus memarahi mereka berdua. Ketua Cha melirik ke arah Ijin, ia sedikit terkejut karena Ijin tidak menunjukkan rasa takut. Setelahnya Ijin menepis tangan pria yang memegangi tangannya diganti dengan menarik tangan pria itu dan mendaratkan elbow kick tepat di wajah pria itu. Mengetahui rekannya dihajar, pria yang membawa stik baseball segera menghampiri dan mengayunkan stiknya ke arah Ijin. Ijin menunduk menghindarinya, pria itu mengayunkan stiknya kembali. Ijin maju mendekati pria itu dan mengapit stik baseball menggunakan satu tangannya. Kemudian Ijin melayangkan pukulan keras ke wajah pria itu dan dilanjutkan dengan mengarahkan knee hook ke arah kepala pria itu. Pria gundul yang tersadar segera menangkap Ijin, tapi dengan cepat Ijin menyerang rusuk dan dilanjutkan menyerang dagu pria itu menggunakan sikunya. Pria gundul itu terkapar seketika setelah menerima serangan beruntun tersebut. Ketua Cha yang sedari tadi memperhatikan dalam hatinya berkata, bukan hanya terlatih, dari gerakannya dia pasti sering bertarung sungguhan. Kau, bukan anak SMA biasa ya? Hai, tak kusangka aku harus berkelahi dengan anak SMA di umur segini. Kata Ketua Cha sembari melangkah mendekati Ijin. Setelahnya Ketua Cha melancarkan serangkaian pukulan, Ijin menghindari setiap pukulan yang mengarah kepadanya. Satu pukulan tak terduga dari Ketua Cha nyaris saja mengenainya. Ijin menahan hingga membuatnya terdorong lantaran saking kuatnya pukulan tersebut. Kau berhasil menahan pukulanku. Kukira kau akan kena telak. Siapa kau sebenarnya? Tanya Ketua Cha. Anak SMA. Jawab Ijin dengan singkat. Ketua Cha memandangi Ijin sambil membatin,
Tidak mungkin dia anak SMA biasa. Levelnya jauh berbeda dari anak-anak bau kencur tanpa mental baja dan pengalaman bertarung yang banyak. Biasanya tidak ada yang berani menyerang atau menangkis dengan kemungkinan terkena pukulan. Tapi bocah ini melakukannya tanpa ragu. Wah, sekarang kau memasang kuda-kuda. Jadi baru sekarang kau mau serius melawanku? Kata Ketua Cha yang melihat Ijin bersiap dengan kuda-kudanya. Ketua Cha maju menyerang, pukulannya berhasil ditepis Ijin. Setelahnya Ijin memberikan pukulan yang berhasil Ketua Cha hindari. Mereka terus melayangkan pukulan yang masing-masing dapat menghindar. Hingga satu momen Ijin berhasil mendaratkan pukulan yang diteruskan olehnya dengan memberikan pukulan beruntun dan membuat Ketua Cha terkapar. Ketua Cha yang terkapar membatin, tatapannya, sejak awal matanya sama sekali tak menunjukkan kalau dia takut. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa sekuat ini, tapi bocah-bocah itu berurusan dengan orang yang salah. Di tempat lain di sebuah kantor, ada Heijin dan kedua orang tuanya yang sedang cemas menunggu kabar dari Ketua Cha. Tak lama berselang, Ketua Cha menelpon dan memberitahukan jika dirinya dikalahkan. Ketua Cha menambahkan jika anak-anak mereka berurusan dengan orang yang salah. Bocah itu bukan anak SMA biasa. Belum selesai Ketua Cha memberikan informasi, seketika mereka dikejutkan oleh suara pintu ruangan yang dibuka. Ijin telah berada di kantor itu dan telah menumbangkan beberapa orang penjaga. Mereka yang melihat Ijin ada di ruangan itu menjadi panik. Si mak lampir yang sok keras karena jabatan suaminya langsung nyerocos. Jadi kamu rupanya, kamu yang membuat anak-anakku jadi begini? Si suami menyuruh istrinya diam dan bertanya kepada Ijin, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ijin menjawab dengan santai, saya melewati orang-orang yang menjaga tempat ini. Pak Dewan yang mendengar jawaban Ijin lantas membatin, dia tak hanya mengalahkan Ketua Cha, tapi juga para pengawal di sini. Selain itu bagaimana dia tahu aku berada di sini? Si mak lampir kembali nyerocos. Lihat kelakuan anak ini, hei nak. Mentang-mentang jago berkelahi, lalu dunia ini terlihat sepele untukmu ya? Kena kau sekarang. Kekerasan pada anak-anakku, kekerasan pada para pengawal, menyusup masuk kantor tanpa izin, akan kulaporkan semuanya. Aku akan panggil polisi, tidak aku akan panggil jaksa Chai ke sini. Memangnya kau tidak tahu siapa suamiku? Ijin menjawab, saya tahu. Suami Anda anggota dewan yang sudah menjabat 2 periode. Suami Anda juga maju di pemilihan kali ini. Si mak lampir masih nyerocos. Sudah tahu tapi masih melawan? Yah, bocah sepertimu mana tahu betapa kejamnya dunia ini. Mak lampir itu menelpon jaksa Choi dan menyuruhnya untuk datang ke kantor sekarang. Tapi belum sempat ia menyelesaikan pembicaraannya, mereka yang sok keras karena jabatan tiba-tiba tersentak akibat suara yang mereka dengar. Kia! Hei Jin, aku salah. Ampuni aku. Cewek sial ini sudah gila ya? Kalau nggak mau dipukul sejak awal jangan lakukan kesalahan. Pelak-pelak. Sialan. Tanganku jadi sakit habis menampar wajahnya. Hei. Injak kakinya suara itu rupanya berasal dari sebuah video yang diputar oleh Ijin. Video tersebut menunjukkan perbuatan Heijin yang memeras dan menganiaya seseorang. Ternyata sebelum mendatangi kantor tersebut Ijin terlebih dahulu menyelinap ke suatu rumah yang dapat kita pastikan itu adalah rumah di mana Heijin tinggal. Ijin menjelaskan jika tidak hanya video ini saja yang ia miliki, tapi ada ratusan video tindak kekerasan dan pemalakan yang dilakukan oleh Kiso dan Heijin. Ijin menambahkan lagi jika ia juga mempunyai rekaman video di mana adiknya dikeroyok dan dianiaya di ruang karaoke. Si mak lampir yang merasa situasinya tidak menguntungkan untuk keluarga mereka jadi tambah emosi. Kau sedang mengancam kami. Kau pikir ancaman bocah sepertimu mempan melawan kami? Kata mak lampir yang sok keras sembari menunjuk-nunjuk Ijin. Ijin hanya menjawab santai, dari awal bukan aku yang bersalah. Yang pertama kali mengancam juga bukan aku, tapi seseorang yang sudah menyewa orang untuk menghajarku. Aku juga punya rekaman tentang itu. Mampus kau, mati lu mak lampir sok keras. Pak Dewan yang mumet atas kelakuan anaknya, sembari memegangi jidatnya bertanya kepada Ijin. Jadi kalau dari ceritamu, kau menyerang Kiso dan Heijin karena mereka sudah mengeroyok adikmu? Sama seperti kalian yang memihak anak-anak kalian tanpa alasan. Aku juga harus melindungi adikku. Jawab Ijin setelah mengetahui situasi dan kelemahan mereka ada di tangan Ijin, Pak Dewan bermaksud memberikan kompensasi sebagai permintaan maaf termasuk biaya rumah sakit Dayun. Tapi Ijin tidak memerlukan itu. Ijin mengatakan kepada Pak Dewan meskipun anak-anaknya meminta maaf tapi kenangan buruk adiknya akibat penindasan tidak akan hilang. Meminta maaf pun pasti tidak tulus, yang Ijin inginkan hanya mulai besok Kiso dan Heijin menghilang dari hadapan adiknya.
Pak Dewan paham akan perkataan Ijin dan akan memindahkan anak-anaknya itu ke luar negeri. Setelah memberi peringatan kepada satu keluarga itu, Ijin bergegas pergi meninggalkan mereka. Tapi Ijin terhenti sejenak lantaran Pak Dewan berkata, "Tunggu. Aku sudah mengabulkan keinginanmu. Sekarang berikan semua video asli yang kau punya." Ijin melirik tajam ke arah Pak Dewan sembari berkata, "Anda pikir saya bodoh?" Pak Dewan yang melihat tatapan mengerikan Ijin seketika menjadi merinding dan berkata, Aku salah bicara." Ijin berlalu pergi meninggalkan kantor itu. Satu keluarga itu tanpa muram karena pengaruh dan jabatan yang mereka miliki tidak mempan melawan yang katanya bocah SMA biasa. Setibanya Ijin di rumah, ia telah disambut oleh kakek dan dayun yang cemas karena Ijin pergi bersama orang-orang yang bertampang preman. Tapi setelah Ijin kembali dengan keadaan baik-baik saja, mereka berdua menjadi tenang dan lega. Tak lupa Ijin juga memberitahukan kepada Dayun jika ia telah menyingkirkan tangga yang membuat adiknya terluka dan mulai sekarang dia tidak akan lagi jatuh dari tangga. Dayun yang mendengar perkataan kakaknya itu seketika cengang tidak mengerti maksud perkataan kakaknya itu. Keesokan paginya, di sekolahan sudah heboh berita Kiso dan Heijin yang pindah ke luar negeri. Dayun yang baru menyadari maksud perkataan kakaknya itu dengan segera berlari ke lorong menghampiri kakaknya. Tapi karena perasaan yang campur aduk tak karuan, ia tidak dapat mengatakan apa-apa. Ia hanya dapat meneteskan air mata sembari memandangi kakaknya itu. Di tempat di mana Heijin biasa nongkrong, teman-temannya sedang membahas gosip yang mengatakan jika Heijin akan pindah sekolah. Salah satu temannya bertanya kepada Liung yang satu kelas dengan Heijin atas kebenaran gosip tersebut. Liung menjelaskan jika gosip itu sepertinya benar. Wali kelas mereka juga sudah memberitahukan pindahnya Heijin. Tak lama berselang, Heijin muncul di tongkrongan tersebut. Teman-temannya menanyakan langsung gosip itu. Heijin membenarkan jika dirinya pindah ke luar negeri tapi hanya beberapa bulan saja. Setelahnya Heijin mengatakan kepada temannya jika ia berencana memberi pelajaran kepada Dayun sebelum kepergiannya. Heijin juga menambahkan jika kakek Dayun bekerja sebagai satpam. Dia akan meminta mamanya memecat kakek Dayun dengan koneksi yang mereka punya. Harusnya serangga sial itu sudah siap dapat nasib seperti ini saat berurusan denganku, kata Heijin yang merasa jumawa. Namun Heijin harus mengubur niatnya tersebut. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara seseorang yang memasuki ruang karaoke tempatnya nongkrong itu. "Sudah kuduga, baguslah aku datang ke sini," kata orang yang menggunakan hoodie dan masker yang menutupi wajahnya. Heijin yang mengenali suara itu adalah Ijin seketika panik dan ketakutan. "Kalian sedang membicarakan hal yang seru ya?" "Kebetulan sekali, semua orang yang ada di video juga sudah berkumpul di sini," kata Ijin. "Video? Apa maksudmu?" tanya teman Heijin yang tidak mengerti perkataan Ijin. "Bukankah kalian lebih tahu tentang itu? Kalau dipikir-pikir video Dayun juga diambil di sini kan? Kenapa kalian diam saja? Tidak pilih lagu? Kalian kan suka keributan?" kata Ijin sembari menutup pintu ruang karaoke itu. Sementara itu di rumah sakit, ayah Kiso sedang menanyakan keberadaan Heijin. Kiso memberitahukan jika Heijin pergi menemui temannya untuk perpisahan. Ayahnya mengeluhkan mengapa Heijin tidak diam saja sampai naik pesawat. Tiba-tiba ada seseorang yang nampak panik menghampiri Pak Dewan dan meminta Pak Dewan melihat sebuah berita di televisi. Duar. Sebuah berita menayangkan sebuah video tindak pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Kiso dan Heijin. Pembawa berita itu mengatakan, yang lebih mengejutkan lagi, para pelaku ini diduga putra-putri dari Kim In-bae, anggota Dewan periode lalu yang kembali mencalonkan diri dalam pemilu kali ini. Selain itu, pembawa berita juga menginformasikan kasus lain yang ikut menyeret Kim In-bae, yaitu kasus pencucian uang, kecurangan pemilu dan juga kasus suap yang dilakukan olehnya. Seketika Pak Dewan terduduk lemas mengetahui karirnya hancur seketika, lantaran kesalahan yang dibuat oleh anaknya. Di suatu tempat, Ketua Cha yang melihat Ijin berjalan lantas menyapanya. "Oi, anak SMA. Kenapa kau melakukannya? Ku dengar kau sudah membuat perjanjian dengan Pak Dewan?" "Perjanjian? Soalnya sifatku memang buruk," jawab Ijin sekenanya. "Alasan macam apa itu? Kau pikir Pak Dewan akan diam saja? Sebenarnya kau ini siapa?" tanya Ketua Cha lagi. Sambil berlalu pergi Ijin menjawab, "Anak SMA biasa." Terima kasih yang sudah nonton. Semoga terhibur ya. Sampai jumpa kembali di part berikutnya.